Dan tentu tim kerjasama saya di Komisi 6 ini Pak Demer yang juga banyak membantu daripada pengembangan BUMN, di mana BUMN adalah sebagai tempat tidak hanya korporasi, tapi yang terpenting juga sebagai mekanisme daripada pelayanan publik itu sendiri. Dan tentu kalau kita bicara mengenai kebangsaan dan ekonomi, sebenarnya satu dan lainnya ada keterikatan. Kebangsaan kita bisa lihat, tidak mungkin kalau kita mau ekonomi kita tumbuh, pembukaan lapangan pekerjaan terjadi, kesempatan juga berusaha terjadi kalau tidak rukun. Nah, inilah penting kenapa jangan pernah pertanyakan lagi fondasi bangsa kita, yaitu Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kekuatan yang real, yang nyata, di mana kalau kita perbandingkan, sekarang banyak di negara-negara lain pun merasa bahwa Indonesia sebenarnya punya fondasi yang sangat kuat, di mana justru bangsa-bangsa lain sekarang mulai banyak meniru cara-cara Indonesia. Dan yang menarik sebenarnya, dari tahun 1928 pemuda adalah yang justru mendorong yang namanya persatuan itu. Baru tahun 1945 itu dideklarasikan kita sebuah bangsa. Saya juga sering menggelitik, menanyakan siapa saya. Saya taunya dari kecil ya orang Lampung. Bapak saya lahir di Gunung Sugih, umur 10 tahun merantau ke Tanjung Karang untuk SMP, lalu merantau lagi ke Jawa untuk SMA, Solo, waktu itu langsung ke Jakarta Universitas. Taunya orang Gunung Sugih. Tetapi ketika saya datang ke pengalaman keluarga, tentu waktu kecil saya tidak terlalu mengerti. Tetapi setelah SMA itu kita bertanya-tanya, loh ini kok ada nama, ya kan, orang Bugis, Datuk Semego, ternyata dari Goa. Artinya ada turunan juga dari sana. Lalu di sebelah kirinya ini kok nama-nama Sunda. Oh, rupanya dari Banten, Aryadila, Pangeran Aryadila. Jadi kalau ditanya saya siapa, ya memang ngakunya orang Lampung. Tapi kalau dibedah, dirinya ya udah tercampur-campur. Sama ketika saya menikahi istri saya, tahunya orang Jakarta, turunan Haji Tarbin di Kuitang, makanya putih Pak Demer. Tetapi kira-kira 6 tahun yang lalu, saya sedang berlibur ke Bali, lalu mertua saya ketemu perwakilan dari Bali. Saya izin Pak Demer, mudah-mudahan jangan tersinggung ya. Saya waktu itu males ikut campur urusan keluarga biasanya, apalagi keluarga istri. Ya saya pamit sama anak-anak saya. Lalu pulang, istri saya dan mertua saya cerita, loh, saya tuh ada turunan Bali ternyata. Oh, Bali dari mana? Saya bilang. Rupanya ada cerita, ada silsilah bahwa kerajaan Karangasem waktu itu ada yang dibuang ke Batavia, dan itu ada silsilahnya katanya di puranya.
Bukan di kerajaannya Pak Demar, di puranya katanya. Ya baru saya pikir-pikir, oh pantesan ada namanya Kampung Bali di Jatinegara, yang memang berapa ratus tahun kemudian ya tercampur ya, dan taunya Kuitang. Nah sekarang ya ternyata istri saya, oh ada Balinya juga gitu. Makanya saya kemarin kesempatan kita coba meninjau di Karangasem ya untuk bersilaturahim, dan itulah kekuatan bangsa kita yang tidak mungkin dipisahkan lagi. Jadi sangat menyedihkan kalau ada oknum-oknum ya yang memakai nama sekedar daripada kepribadiannya disentuh-sentuhkan kepada agama, disentuhkan kepada kesukuan, padahal kekuatan kita justru di situ. Dan bisa contoh dalam penanganan COVID, tidak mungkin DPR, pemerintah berdiri sendiri, pemerintah pusat, pemerintah daerah berdiri sendiri, para tokoh agama, tokoh masyarakat berdiri sendiri, apalagi masyarakatnya berdiri sendiri dalam penanganan COVID. Itulah yang kita buktikan dengan gotong royong. Kita bisa membuka mata dunia yang di awal-awal COVID selalu menjelek-jelekan bangsa kita bahwa kita tidak mampu. Dan terbukti kita salah satu yang paling mampu. Justru ini karena apa? Karena perbedaan kita. Bukan karena persamaan kita saja. Perbedaan menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Kebangsaan dan ekonomi tadi adalah sebuah sinergisitas yang tidak bisa terpisahkan. Kenapa? Sejak zaman dulu kita selalu dijajah karena sumber daya alam kita yang besar. Dan di era modern kita selalu hanya menjadi market. Nah karena itu kita harus bersepakat. Kita harus punya ekosistem kita sendiri. Bukan ekosistem Cina. Bukan ekosistem Amerika. Tapi apa? Ekosistem Indonesia. Yang dimana sumber daya alam kita, market kita yang sangat besar tidak lagi dipergunakan untuk pertumbuhan bangsa lain, tapi harus diprioritaskan untuk pertumbuhan bangsa kita. Kita tidak anti asing, tetapi kita harus pastikan pembukaan lapangan kerja, kesempatan berusaha itu harus di kita. Kalau tidak, memang ekonomi Indonesia akan terus tumbuh sampai 2045. Tetapi sekarang 273 juta bangsa Indonesia, lebih dari 50% adalah Gen Z. Ini 35-an ke bawah. Yang mereka sekarang terdistrupsi. Terdistrupsi karena apa? Adanya digitalisasi. Karena digitalisasi ini sangat bagus, tetapi ada bumerang. Apa? Lapangan pekerjaan berubah, kesempatan berusaha berubah. Kalau generasi muda kita tidak beradaptasi dengan perubahan ini, yang dinamakan sekarang kita tidak boleh lagi bergantung hanya sumber daya alam, tetapi harus kita menaikkan status kita, yaitu kapabilitas kita berdasarkan yang namanya apa? Knowledge based economy. Artinya apa? Bahwa pertumbuhan ekonomi itu berdasarkan kepintaran kita, kapabilitas kita.
Nah, disinilah tantangan terbesar bagaimana para pemuda yang tentu hari ini pemuda Hindu yang bersatu bisa mulai memappingkan secara sadar, secara terbuka di mana peran pemuda. Jangan hanya kita menjadi buih-buih saja di dalam ombak yang berteriak tapi tidak ada solusi. Karena itu saya berterima kasih kepada Pak Demer, Komisi 6 yang mendorong transformasi di BUMN. Karena kita menyadari BUMN adalah apa? Merupakan kekuatan besar sepertiga ekonomi kita yang bisa menyeimbangkan ketidakseimbangan. Dan kita bisa mengintervensi supaya seimbang. Karena itu saya izin sama pimpinan Komisi 6 bahwa CSR BUMN sekarang kita rubah. Nomor 1 di pendidikan. Kita memberikan beasiswa agar tadi apa? Menyambung dengan tadi knowledge based economy ketika anak-anak muda Indonesia harus naik kelas. Kita rubah. Kita juga membuka yang namanya program magang di BUMN. Supaya apa? Supaya generasi muda ngerti beradaptasi dengan perubahan tersebut. Nanti Pak Rabin, ini kebetulan Chief of Staff saya, ingatkan aja kita tanda tangan program magang, ingatin Pak Rabin. Karena memang tadi kami menyadari juga tidak mungkin transformasi BUMN ini bisa terus berlangsung kalau tidak ada apa? Continue leadership dari generasi muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kepintaran, kapabilitas yang sehingga mempunyai karya yang luar biasa. Tapi ingat, umur ada batasnya. Artinya apa? Transformasi harus terjadi secara kontinu dengan ada pembangunan leadership muda yang juga kontinu. Karena itu kita di BUMN mendorong 5% direksi BUMN harus usia di bawah 42 tahun. Alhamdulillah sudah tercapai. Sekarang kita dorong lagi 10% nanti di 2003 untuk usia muda juga. Deputi BUMN sekarang yang di bagian HRD IT, Saudara Teddy usianya 38 tahun. Orang susah dapat beasiswa. Sampai terakhir dapat beasiswa lagi di Columbia University di Amerika, salah satu universitas terbaik di dunia. Makanya kita janjikan. Program lainnya yang kita dorong apa? Pembiayaan dan pendampingan. Karena tadi yang namanya pembukaan lapangan kerja tidak mungkin hanya bergantung kepada pemerintah. Swasta, generasi muda harus menjadi pembukaan lapangan kerja. Apalagi berdasarkan research yang terakhir, 70% generasi muda pengen jadi entrepreneur, tidak lagi menjadi profesional. Di research lagi, mau jadi apa? YouTuber, gamer. Ini hal-hal yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Sekolah-sekolahnya beda lagi. Kalau dulu hukum, ekonomi, sekarang apa? Data scientist, yang dimana di Indonesia kekurangan. Gajinya itu 130.000 US.
data scientist. Kepala AI Singapura orang Indonesia. Kita perlu apa? Mining scientist yang bisa apa? Melihat batu bara ke depan jadi apa, nikel jadi apa. Kita perlu namanya agriculture scientist yang tidak lagi menanam tumbuh-tumbuhan dengan membanjiri air karena air makin sulit, tapi meneteskan air. Yang bisa adaptasi ini generasi muda. Tetapi generasi mudanya harus mau. Harus mau apa? Meningkatkan kapabilitas, karena sekarang eranya knowledge based economy. Harus berani coba berusaha. Toh pemerintah hadir. Sekarang KUR yang didorong oleh pemerintah, ini bukan saya aja ya, dari Menko Ekonomi, Menteri Keuangan, kebetulan memang channelingnya lewat bank-bank BUMN. Itu sekarang 388 triliun. Yang memang kebetulan Bank BUMN 92,4% menyalurkan KUR. Ini kesempatan yang luar biasa. Saya setuju, pergerakan penting. Setuju? Kan kalau pemuda senangnya bergerak. Tapi bergerak lapar, setuju nggak? Karena itu apa? Basis-basis ekonomi kalian harus rebut. Kalian harus lakukan. Kalau tidak, yang isi orang lain, nanti akhirnya apa? Kita menyesal. Sampai 2035 kita membelungkan 17 juta tenaga kerja dan pengusaha yang melek teknologi. Kalau itu tidak diisi, yang isi orang lain. Startup kita mengoutsource teknologinya ke India dan ke Rusia. Apa kita harus marah? Nggak ada di sini. Nah, itulah saya pada kesempatan ini saya mengingatkan 3 hal. Ini negara kaya banget, tolong dijaga, dan anak mudanya mesti mengisi. Kedua, pemerintah hadir memberikan tadi fasilitas pembiayaan, kesempatan sekolah, kesempatan magang. Tetapi anak mudanya harus mengubah pola pikirnya. Kalau tidak, diisi orang. Yang ketiga, ini yang terpenting. Fundamental bangsa kita yang namanya Pancasila, yang namanya Bhinneka Tunggal Ika adalah harga mati yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan kita juga melibatkan UMKM dan juga bagaimana mendorong yang namanya homestay juga bisa ditingkatkan. Nah, itu kita sangat berharap ke depan juga dengan adanya MotoGP ini masyarakat bisa merasakan perubahan. Harapannya sedikit Pak. Cukup, yuk. Manusia yang tangguh, yang kuat, karena persaingan global adalah bukan lagi persaingan industri saya lihat, tapi sekarang ini siapa yang mampu SDM-nya bagus, kemudian hal-hal yang lain pasti akan menyusul. Ya, industrinya akan semakin bagus, ya. Penggunaan teknologinya juga akan semakin bagus, pemanfaatan terhadap lingkungan dan sumber dayanya akan semakin bagus ketika SDM-nya bagus. Pesan khusus untuk DPD NTB terhadap itu. NTB saya melihat Bali sempat dulu tersiok-siok dalam pengembangan Nusa Dua, tapi saya lihat NTB kali ini
dengan adanya airport, dengan adanya tol, udah mirip bypass, terus kemudian dengan adanya MotoGP yang hari ini, tentu ini akan mempercepat pertumbuhan daripada NTB, dan yang paling penting sekarang adalah saya melihat transformasi mindset anak muda di NTB telah berubah, telah terbuka karena teknologi mungkin ya, sehingga berinteraksi dengan masyarakat internasional sudah biasa, sehingga ini akan menyebabkan NTB sebentar lagi akan survive dan tumbuh lebih besar. Ya, kenalkan saya Kebijakan Indonesia, di Aryawan. Saya mengucapkan terima kasih atas jamuannya, atas penerimaannya, sangat luar biasa sekali. Saya melihat rekan-rekan pemuda Hindu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat solid, sangat ramah, sangat harmonis tentunya. Jadi kita sebagai umat Hindu, terutama di NTB, kita bersama-sama menjalin harmonisasi dengan rekan-rekan umat yang lain. Begitu dari saya. Terkait di sini kan ada kisruh tentang PHDI NTB. Mungkin pesan khusus untuk Prada NTB seperti apa Pak Ketua? Kalau kami sebagai anaknya, kami tentu berharap, kami juga tidak ingin masuk terlalu dalam, itu diselesaikan sajalah di internal PHDI-nya. Jadi kami mendorong supaya segera harmonis kembali, segera bersatu, segera solid, dan tentu kita sama-sama menjaga harmonisasi. Ya. Ya. Mas Didi, saya minta statementnya terkait tentang Mahasabah 12 di Nusa Tenggara Barat sebagai tuan rumah. Jadi Mahasabah 12 Nusa Tenggara Barat ini sudah dipersiapkan dari tahun 2019. Jadi dalam rakernas Prada di Jakarta, kemudian yang kedua, kita mempersiapkan secara rutinnya dari tahun lalu, dari 2021, dan hari ini sudah kita siapkan semua teman-teman dari DPK, Komcam, dan semuanya menjadi panitia, dan semua segala tenaga maupun moral-moralnya sudah disiapkan oleh teman-teman semua, dan kami juga sebagai tuan rumah sudah mempersiapkan untuk selamat datang tidak hanya kepada peserta di Dewan Pimpinan Kabupaten Kota se-Indonesia maupun Dewan Pimpinan Provinsi, tapi kita juga menyiapkan selamat datang kepada para alumni Kemenkom dan seluruh. Berapa utusan dari berapa provinsi atau kabupaten mungkin bisa dijelaskan? Di Prada sendiri kita ada 32 kabupaten provinsi, kemudian ada ratusan kabupaten kota, dan sudah hampir sekitar 500 kecamatan. Artinya yang hadir kali ini utusan hingga dari DPP sampai DPK dari Pemda Provinsi sampai dengan kabupaten kota. Siapa aja yang paling enak? Yang hadir hari Tapi ini siapa yang paling enak? utusan sekitar 100 Siapa? dari kabupaten kota dan provinsi. Nah, dengar-dengar informasinya Mahasabah ini juga akan dibuka sama Pak Presiden Jokowi. Ya, Apa dibuka oleh Presiden secara teknis dan dilanjut oleh konsultasinya terakhir di atas KMP-nya perwakilan Pemprov NTB dan kepala Bupati Wali Kota Nusa Tenggara Barat. kalau boleh tahu target dari Mahasabah 2000 Target Mahasabah kita melakukan pilihan ya, siapa untuk para Indonesia. Yang pertama, yang kedua, Mahasabah ini sebagai perekat bahwa Prada ini bukan organisasi yang hanya nyindung. Prada ini adalah organisasi kepemudaan Hindu yang memiliki legalitas kuat, memiliki penguatan di seluruh dan Prada Indonesia ini bukan hanya saja ada di Nusa Tenggara Barat, tapi ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada di Indonesia khususnya di pusatnya. harapan untuk Prada yang ada di NTB? Harapan kami untuk Prada di Nusa Tenggara Barat, Komcam dan teman-teman berharap semuanya solid, tidak memiliki visi-visi yang berbeda, kemudian tidak ada pandangan-pandangan yang berbeda.
pandangan berbeda boleh, tapi tidak memiliki fiksi dan bicara yang tidak di luar tentang Pak. Kami harapkan internal ini kuat, karena kami juga tidak pernah namanya mengganggu semua yang ada di cabang BPK. Hanya kami berkoordinasi sesuai dengan arahan, sesuai dengan garis struktural organisasi. Jadinya pesan saya kepada seluruh kader NTB untuk bisa lebih solid kembali.